Hal pertama di seri Unlearn yang akan kita bahas adalah forget the old. Lupakanlah hal-hal yang lama, pengetahuan yang lama, semua hal yang ada sebelum kita memutuskan kita akan mulai ikut dan mendengarkan Tuhan. Saya ingat di bulan Januari 2024, ketika Tuhan mau mengubahkan saya, Tuhan bilang, forget everything you think you know. Lupakan semua hal yang kamu pikir kamu tahu. Jadi seumur hidup saat itu, I was so prideful. Saya itu sangat sok tahu. Sok taunya luar biasa. Karena sejak kecil saya bisa membaca pikiran orang. Saya bisa mengetahui sesuatu dari their vibes, their action, semuanya. Saya tahu hal-hal yang belum terjadi. Saya mengetahui hal-hal yang tidak banyak orang tahu. Sampai akhirnya semua pengetahuan itu membuat saya menjadi sangat tinggi hati, sombong, sok tahu sekali. Lalu ketika Tuhan minta saya untuk melupakan semuanya, saya sangat bingung. Gimana caranya Tuhan? Dari semua pengetahuan yang luar biasa banyak memenuhi kepala saya saat itu, saya harus hilangkan. Dan yang Tuhan minta itu betul-betul dari nol. Sampai pada akhirnya saya berkata, oke, saya akan lupakan semuanya. Saya gak akan menggunakan pengetahuan saya yang lama dalam menjalani kehidupan saya. Saya harus bilang ke mama saya, Ma, 1 bulan ini mungkin aku tidak akan membalas pesan di grup. Aku tidak akan banyak berbicara. Mungkin hanya akan ada hal-hal yang memang penting saja baru akan saya balas. Jadi saya betul-betul memakai waktu 1 bulan itu untuk lepas dari media sosial, dari WhatsApp group, semua hal. 1 bulan itu saya fokuskan untuk mengubahkan semua kebiasaan, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Menjaga mulut saya untuk tidak mengucapkan apapun, kecuali hal-hal yang memang harus saya jawab. Menahan diri untuk tidak reaktif, tetapi mencoba untuk lebih responsif. Dan hal yang paling signifikan adalah belajar untuk tidak memikirkan apapun. Literally tidak memikirkan apapun. Jadi mulai dari melakukan hal-hal yang every second, being in the present. Be in the present moment, every second. It's not easy, tidak mudah, tetapi dalam waktu 1 bulan itu adalah upaya saya untuk menunjukkan kepada Tuhan, Tuhan, saya serius. Saya mau untuk Engkau ubahkan. Meskipun cara ini saya tidak tahu apakah sudah benar atau sudah sempurna, tetapi apa yang Engkau perintahkan aku lakukan. Dan proses 1 bulan itu
adalah proses pembersihan saya dari roh keangkuhan. Saya tidak lagi easily triggered. Apapun yang disampaikan oleh orang-orang yang dipakai oleh iblis untuk triggers my anything, inner wounds, anything, bisa satu persatu diatasi dengan mudah. Dan kenapa proses forget the old itu sangat penting? Karena itu adalah pondasi awal. Pondasi awal untuk menjadi bejana yang kosong. Untuk bisa mendengarkan Tuhan, sesuatu yang dari Tuhan tidak akan bisa masuk kalau bejana itu masih terisi penuh. Tidak bisa. Sebanyak apapun lagu rohani yang kita dengarkan, sebanyak apapun khotbah-khotbah yang kita dengarkan, sebanyak apapun doa-doa yang kita sampaikan, kita tidak akan mampu melakukan kehendak Tuhan secara sepenuhnya kalau kita tidak menjadi bejana yang kosong bagi Tuhan. Dan bejana yang kosong adalah pikiran kita, jiwa kita, tubuh kita yang dengan sukarela, dengan kerendahan hati, dengan merendahkan diri, kita bersihkan, kita kosongkan, kita keluarkan, buang semua yang lama. Apapun yang pernah terjadi dalam hidup kita, sebaik atau seburuk apapun itu, untuk menjadi manusia yang baru di dalam Tuhan, kita harus membuang manusia lama kita bersama dengan semua roh yang pernah tinggal di dalamnya. Ini adalah proses yang sangat krusial sebagai awal hidup baru, transform di dalam Tuhan dan bersama Tuhan. Semua janji Tuhan itu betul adanya, benar adanya, dan pasti terjadi. Hanya saja kita manusia yang sering kali tidak tahu bagaimana cara untuk mendapatkannya. Janji Tuhan itu hanya bisa diterima orang yang layak mendapatkannya. Layak di mata siapa? Layak di mata Tuhan. Bukan saya yang menentukan, bukan kamu yang menentukan, bukan siapapun yang menentukan. Tuhanlah yang punya kuasa dan hak prerogatif untuk menentukan. Banyak orang yang skeptis. Dari mana kamu tahu kelayakan itu prosesnya seperti itu? Karena saya adalah testimoni bagaimana Tuhan mengubahkan satu persatu hal di dalam hidup saya. Kalau kamu merasa sudah waktunya Tuhan ubahkan hidup saya, mintalah Roh Kudus untuk menguatkan kamu, memampukan kamu, untuk menghilangkan semua yang lama. Karena itu tidak mudah. Iblis yang ada di dalam diri kamu tidak akan serta-merta mau diusir begitu saja. Kamu membutuhkan Tuhan untuk membantu kamu dan memampukan kamu. Be willing dulu, mau dulu untuk diubahkan. Lalu lakukan yang Tuhan perintahkan. I hope this helped.